Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa bersama kami Tuhan. Bersamaku
Terima kasih, kami menyerahkan ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Biarlah yang kehendak-Mu yang terjadi. Kami tolak semua yang tidak berasal daripada Tuhan. Dengan niat jahat kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami bebaskan semua Roh Kudus layak bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Ya, mungkin memang hari ini kita tahulah kondisi di Permata berapa titik ada kebanjiran. Jadi mungkin ada yang kena banjir juga kan kemarin. Hari ini juga ada yang belum kering ya. Jadi mungkin banyak jemaat yang belum hadir. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sekarang puji syukur hanya bagi Dia. Walaupun gak ada
jiwa kami, karena kami tahu lewat cinta kami kepada Tuhan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah sebentar kami mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Kami percaya lewat firman Tuhan ada kemenangan yang Tuhan kerjakan. Lewat firman Tuhan terjadi pemulihan dalam hidup kami. Dan kami percaya lewat kebenaran firman Allah kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, kuasailah ruangan ini. Bahkan kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan setiap penguasa-penguasa di udara yang akan mengganggu, bahkan mengambil setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa kiranya Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Ya roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami siap dan kami akan sambut setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya. Seberapa kita yang hadir, saya percaya pagi hari ini firman Tuhan siap untuk memberkati hidup kita semuanya. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita, ayat yang tidak asing sekali, yang sudah sering kali kita baca. Bahkan saya bawakannya bagi kita semua. Tapi saya lihat ada hal yang baik, hal yang bagus yang dapat kita terapkan dalam hidup kita. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tapi kita baca sampai ayat yang ke-5. Kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, Tidak dapat menenangkan diri, jarang tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada anak didiknya. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada anak didiknya. Anak didiknya siapa? Yaitu adalah Timotius. Timotius ini masih muda, tetapi dia memberikan hidupnya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ayat ini Paulus katakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa pada waktunya, pada akhir zaman, bahkan dikatakan pada Paulus pada waktu itu kepada Timotius bahwa manusia keadaannya nanti akan terjadi dalam hal yang ayat pertama, ayat kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Tetapi satu ayat yang saya lihat dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya apa? Orang-orang dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, ketiga,
menjalankan ibadah. Bukan orang yang tidak menjalankan ibadah. Mereka adalah orang-orang yang secara lahiriah Paulus katakan mereka ini beribadah. Bukan artinya mereka tidak beribadah. Tetapi yang terjadi adalah mereka menjadi orang-orang yang hanya beribadah secara lahiriah. Mereka suka melakukan hal-hal dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Dan memang ini adalah hal yang sangat menurut saya menyedihkan. Mengapa? Mereka beribadah, mereka baca firman Allah, mereka berdoa, mereka menyanyi, mereka mengikuti setiap ibadah-ibadah. Tetapi mereka tidak percaya, mereka memungkiri kekuatan ibadah. Dalam ayat yang ke-8, kalau kita lihat dulu ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat yang ke-9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kalau Bapak Ibu Saudara mencari di dalam Alkitab kata Yanes dan Yambres, itu hanya diketemukan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Di Alkitab lain tidak ada nama Yanes dan Yambres. Bapak Ibu Saudara nggak tahu itu siapa tokoh yang namanya Yanes dan Yambres, karena nggak ada. Hanya satu ayat saja yang tulis nama Yanes dan Yambres. Dan Alkitab katakan ayat yang ke-8, mereka ini menentang Musa dan juga mereka menentang kebenaran. Tetapi dalam Alkitab dikatakan Yanes dan Yambres menentang Musa, artinya mereka ada hidup di dalam perjanjian lama. Dan waktu saya membaca, saya menyelidiki itu, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Siapa yang dimaksud dengan Yanes dan Yambres? Ternyata pada waktu Tuhan mengutus Musa untuk bertemu kepada Firaun, untuk berkata-kata bahwa Musa akan membawa bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir, Yanes dan Yambres itu ada di sana. Waktu Musa bersama dengan saudaranya Harun untuk menjumpai Firaun, Raja Firaun, meminta izin untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ada di sana. Dan yang terjadi di sana, mereka di sana bukan mendukung daripada Musa, tapi mereka menentang Musa. Bahkan mereka menentang setiap kebenaran firman Allah, walaupun mereka tahu siapa itu Musa. Coba lihat dulu, kita Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Kita kasih tanda dulu Alkitab kita dalam 2 Timotius, lalu kita buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Ya, saya akan bacakannya. Ayat yang ke-11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Rupanya Yanes dan Yambres adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Mereka adalah ahli-ahli sihir. Mereka bisa melakukan sihir. Bahkan dikatakan mereka adalah orang-orang yang punya ahli ilmu mantra, ahli-ahli
Bukan orang yang di luar yang tidak percaya, bukan. Tapi sering kali orang percaya yang masuk dalam ibadah, yang kita beribadah, yang kita berkata sebagai orang percaya, seringkali hidup kita alami sama seperti manusia-manusia di akhir zaman. Kita lebih condong mencintai diri kita sendiri. Kita lebih condong menjadi hamba uang daripada hambanya Tuhan. Kita lebih condong. Dan kitab Timotius mengatakannya. Paulus sudah katakan kepada Timotius bahwa manusia di akhir zaman akan terjadi demikian. Mereka lebih suka memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak memperdulikan agama. Dan ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak berbicara tentang orang luar, tapi saya berbicara tentang orang yang ada dan percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang datang beribadah. Seringkali kita tidak boleh datang ibadah, kita boleh rajin. Bahkan saya boleh katakan mungkin kita boleh sampai tidur di dalam gereja. Mungkin kita tahu itu Alkitab di atas kepala kita. Tetapi yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya lakukan secara lahiriah, tapi tidak pernah terjadi perubahan itu dalam hidup kita. Sehingga yang masih kita lakukan adalah hal-hal keadaan manusia yang tidak dijamin. Bahkan dalam ayat yang ke-8, sering kali orang percaya masih percaya kepada Yanes dan Yanes. Artinya, sering kali orang percaya masih pergi ke dukun-dukun. Orang percaya masih percaya kepada ilmu-ilmu. Orang percaya yang ibadah itu masih mengenal hal-hal yang demikian. Di Manado itu boleh dikatakan 90% itu adalah orang percaya. Dari kandungan sudah menjadi orang Kristen. Saya tidak tahu tempat lain, tapi saya tahu itu di Manado. Tapi berapa banyak di sana masih percaya kepada ilmu-ilmu? Ini yang dikatakan keadaan manusia akhir zaman. Mereka beribadah. Mereka tahu membaca firman Allah. Mereka tahu berdoa. Mereka tahu memuji nama Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai Juru Selamat. Mereka memungkiri kekuatannya Tuhan. Mereka memungkiri kekuatan ibadah. Dan ada satu pesan yang Paulus sampaikan kepada Timotius, dan biarlah pesan itu dapat juga bertumbuh dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dari 2 Timotius pasal yang ketiga, saya akan bacakan. Kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Pesan daripada Paulus kepada Timotius. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Poin yang pertama adalah pesan Paulus kepada Timotius, tetap berpegang pada firman. Tetap berpegang kepada firman. Ada mungkin banyak hal yang ditawarkan di dalam dunia ini. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, keadaan yang susah, kita lebih percaya kepada dunia daripada berpegang pada firman. Dan memang
Kita boleh hidup di zaman yang modern. Ya. Kalau menurut saya ini bukan hanya zaman modern, tapi kita hidup di akhir zaman. Kenapa? Karena situasinya bukan saja hanya orang yang ada di dalam gereja yang demikian, tetapi di luar sana pun banyak yang menggoda kita, sehingga kita tidak lagi menghargai orang tua. Anak-anak itu seringkali pun kurang mungkin menghargai orang tua. Bahkan ada banyak dari kita sebagai orang percaya di luar sana pun yang tidak memperdulikan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perlu tetap terus berpegang kepada firman. Saya selalu percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Saya selalu mengingat bahwa satu iota itu satu titik dalam firman Allah itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Betul. Satu iota, satu titik. Artinya setiap titik itu pasti akan tergenapi. Apalagi itu setiap kata-kata. Sehingga perlu dalam hidup kita untuk terus kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, untuk mengingat setiap kebenaran firman Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga penting bagi kita hari-hari ini, sekalipun kita disibukkan dengan segala macam kesibukan, tetapi kita penting dan perlu untuk kita tetap terus untuk beribadah. Untuk apa? Terus lagi membaca firman Tuhan, berkumpul dengan saudara-saudara seiman untuk saling berdoa. Satu saat itu anak saya Jen yang paling kecil, saya sedang di dapur dan dia bilang begini kepada saya, "Mami," katanya, "bantu dalam doa." Wah, saya pikir benar ya, bantu dalam doa. "Iya Jen, bantu dalam doa apa?" "Supaya besok hujan besar." Waduh, kenapa? Saya bilang, "Supaya saya nggak ambil nilai berlari. Rumahnya di sekolah mau ambil nilai lari." Terus dia bilang, "Supaya hujan besar, supaya nggak ambil nilai. Saya capek lari," katanya. Saya bilang, "Itu ambil nilai harus." Besok paginya, hujan, mendung. Dalam hati saya gini, jangan-jangan nggak ambil nilai. Dia pulang, dia bilang, "Mami, ayo tetap ambil nilai." Dia bilang begitu hari. Oh iya. Seminggu kemudian, dia bilang lagi, "Mami, iya, bantu doa." Iya, 2 kali dia minta bantu doa. Dia sakit gak pernah suruh saya berdoa, ya. Tapi dia ini 2 kali minta bantu doa. Yang pertama kemarin supaya hujan, yang kedua kali sama. "Mami bantu doa kenapa ya?" "Supaya hujan." "Kenapa? Mau ambil nilai lagi." Saya tertawa. Saya bilang gini, "Kok Mami disuruh berdoa, doanya yang hujan?" Kata saya gitu ya. "Iya, Mami berdoa ya supaya hujan." Bapak Ibu Saudara yang saya maksud di sini, seringkali kita ini salah mengartikan setiap kebenaran firman Allah. Hal yang betul-betul itu penting bagi iman kita, kita nggak lakukan. Tapi hal-hal yang sepele kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Padahal penting dalam hidup kita untuk kita terus berpegang kepada firman Tuhan, kebenaran itu. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengajarkan tentang kebenaran kepada anak-anak, atau anak-anak yang mengajarkan Bapak Ibu Saudara.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatannya. Ada berapa banyak dari kita waktu kita mendengar setiap kebenaran firman Allah kita menolak. Waktu kita ditegur oleh firman Tuhan kita menolak. Padahal firman Allah katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kata-kata selanjutnya adalah untuk menyatakan kesalahan. Dalam ayat yang ke-16 itu. Dan untuk apa? Mendidik. Waktu kita dinyatakan kesalahan lewat kebenaran firman Allah, kita menolak. Waktu kita dididik oleh firman Tuhan, kita menolak. Saya ingat sekali Raja Saul, raja pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dia itu bangsa dari suku yang paling kecil, Benyamin. Suku yang tidak dianggap. Suku Benyamin itu suku yang tidak ada artinya, yang tidak dianggap. Bahkan pada waktu itu suku Benyamin suku yang dimusuhi. Tetapi Saul adalah keturunan daripada suku Benyamin, suku yang paling kecil. Dia dipilih dan diangkat menjadi seorang raja, dan Tuhan berkenan. Dan apa yang terjadi? Kalau kita baca, pada waktu Saul dipilih menjadi raja, dia mulai berubah. Alkitab katakan dia berubah. Dan betul, waktu Saul ditegur oleh Nabi, waktu dia ditegur oleh Nabi Samuel, dia memungkiri, dia menolak. Sehingga Saul dan kerajaannya, keluarganya habis, Bapak Ibu Saudara. Dan saya membawa sebuah kisah Daud. Raja Daud adalah raja kedua bangsa Israel. Setelah Raja Saul yang dipilih kemudian adalah Raja Daud. Kejahatan apa yang paling besar Daud pernah lakukan? Waktu dia sedang di atas loteng, sedang duduk di soto rumahnya, dia lihat ada perempuan yang sedang mandi. Dosa pertama yang sudah dia lakukan. Dan yang kedua adalah Daud dengan pikirannya ingin membunuh suami daripada perempuan itu, Batseba, Uria adalah orang yang takut akan Tuhan. Uria adalah orang yang hormat kepada Raja Daud. Dia akan sangat menaruh hormat kepada Raja Daud. Tetapi Daud katakan kepada Yoab, panglima Yoab pada waktu itu, kirim Uria di baris sampai paling depan, supaya waktu bertempur biarlah dia mati. Itu terjadi. Dan memang mati Uria ini. Kenapa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Waktu Nabi Nathan menegur Raja Daud, dia minta ampun sama Tuhan. Dia berpuasa, dia tinggalkan pakaian kebesarannya, dia pakai kain kafan, dia taruh abu di atas kepalanya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Yang kedua, kota Niniwe. Kota Niniwe itu tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Semuanya jahat. Dan Tuhan utus Nabi Yunus untuk menegur
mereka semua mengambil sebuah keputusan untuk berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan Tuhan tidak binasakan. Yang saya mau bawa di sini kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, dalam poin yang kedua, firman Tuhan itu seringkali mendidik hidup kita. Firman Tuhan juga mengajarkan. Firman Tuhan juga menegur hidup kita sampai seperti Alkitab. Yang mendidik, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Dia juga mengajar. Dan sekiranya firman Tuhan itu mengajar hidup kita, mendidik hidup kita, menyatakan apa yang salah dalam hidup kita, mari kita bersama-sama minta ampun sama Tuhan dan memperbaikinya. Harus terjadi perubahan. Waktu firman Tuhan itu mendidik, memperbaiki, menyatakan apa yang salah dalam hidup kita, kita harus mengadakan satu perubahan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengadakan satu pertobatan. Kita harus mengadakan hal-hal yang kita harus lakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong hidup kita semua. Jangan pernah tolak firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan itu menegur dalam hidup kita, mari kita bersama-sama kita ubah apa yang salah. Saya tidak mau menjadi hakim bagi Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau menjadi seseorang yang menghakimi. Tetapi firman Tuhan itu ketika diberitakan dan dia datang menegur hidup kita, mari bersama-sama kita berubah. Waktu kita berubah akan terjadi pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berubah sesuai dengan kebenaran firman Allah, Tuhan akan menolong hidup kita. Waktu kita berubah sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka saya yakin dan percaya, maka berkat-berkat itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita katakan manusia itu penuh dengan dosa, betul. Seringkali kita kilaf bahasanya. Seringkali kita tidak sadar melakukan kesalahan. Tapi pada waktu itu terjadi, firman Allah menyatakan setiap kesalahan. Firman Tuhan itu mendidik, menyatakan setiap kesalahan, memperbaiki kelakuan kita. Mari kita sama-sama mengambil sebuah keputusan untuk berubah. Jangan pada waktu kita ditegur kita menolak. Jangan pada waktu kita ditegur oleh kebenaran firman Allah kita tidak percaya. Kita katakan itu bukan buat saya, itu buat orang lain. Tapi ketika firman Tuhan itu menyatakan setiap kesalahan yang sudah kita lakukan, mari kita bersama-sama kita mengambil sebuah keputusan untuk kita berubah di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya sama seperti Daud, Tuhan tolong keluarganya, Tuhan tolong kerajaan Tuhan tolong, hidupnya pun Tuhan tolong. Sama seperti kota Niniwe yang harusnya dibinasakan satu kota itu. Tapi pada waktu itu pimpinan katakan, mari kita bertobat. Mereka mengambil sebuah keputusan, berdoa dan berpuasa, meminta pengampunan daripada Tuhan, dan Tuhan menolong kota Niniwe. Biarlah pagi hari ini yang Paulus katakan dalam Timotius itu pun terjadi dalam hidup kita. Pesan yang sangat baik yang Paulus katakan kepada Timotius. Sekalipun kita hidup di akhir zaman, banyak orang yang melakukan hal-hal duniawi. Tapi yang pertama, kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Yang kedua, terimalah setiap kebenaran firman Allah. Jika kita ditegur, jika kita diingatkan, jika kita dididik oleh firman Tuhan, terima itu dengan penuh sukacita dan ambil satu keputusan untuk kita berubah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini
Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan dalam dunia ini, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, ada banyak hal yang kami alami, dan sering kami oleh karena keadaan yang sulit membuat kami tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan, sama seperti Paulus mengingatkan Timotius, kami percaya pagi hari ini Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami tetap terus berpegang kepada setiap kebenaran firman Allah. Sekalipun ada banyak hal yang ditawarkan dalam hidup kami, sekalipun ada banyak pilihan yang harus kami ambil, tapi biarlah Tuhan, kami tetap terus memilih Tuhan. Kami tetap terus berpegang pada kebenaran firman Allah, sekalipun sulit kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika firman Allah itu datang dalam hidup kami, ketika kami ditegur, ketika kami dididik, ketika Tuhan ingin memperbaiki hidup kami, biarlah kami terima dengan sukacita dan kami mengambil sebuah keputusan untuk kami berubah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Pagi hari ini Tuhan melihat setiap keberadaan kami. Kami yang duduk di atas, kami yang duduk di bawah, kami yang di depan, kami yang di belakang. Kami percaya kuasa Allah bekerja secara sempurna. Tuhan tidak lewatkan kami satu persatu, tapi Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus Tuhan berbicara dalam hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kalau ada di antara umat-umat-Mu sidang jemaat Tuhan, mereka yang datang dengan segala beban, dengan segala permasalahan, dengan segala tantangan kehidupan, bahkan dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan kehidupan. Mereka yang membutuhkan Tuhan hadir dalam hidup mereka, bahkan Tuhan menjawab setiap doa-doa yang mereka berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Dan biarlah sepanjang hari-hari yang kami jalani, kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat mulai sudah menemukan kebenaran kami. Mari kita siapkan persembahan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena sudah memberikan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi pelaku dari kebenaran kami. Sebentar kita saat ini akan memberi, biarlah setiap kami memberi, apapun yang dikerjakan berhasil. Dan kami percaya semua karena Tuhan. Terima kasih, kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Yesus
Diucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Daniel Sitorus tanggal 9, Bapak Andi Sanjaya tanggal 10, kemudian Saudara Yadi Naibaho tanggal 11, anak Fredisen Setiono tanggal 11, Bapak Linovi atau Bapak Novianto yang kita kenal tanggal 12. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun. Saya pernah menyampaikan beberapa hari lalu pengumuman tentang rencana pembelian untuk perluasan rumah ibadah Bapak Ibu. Memang sampai hari ini masih bernegosiasi tentang harga. Jadi mohon dukung dalam doa, ya, dukung dalam doa. Jangan dipersoalkan dananya dari mana gitu. Kita percaya saja Tuhan yang menyediakan, ya. Cara Tuhan terlalu sempurna untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Mohon dukungan doanya bagi jemaat Tuhan sekalian. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang terkena banjir, ya. Ini di blok DB ini Bapak Daniel Stephen yang di sebelah sana itu kena lebih duluan ya Pak ya. Kemudian Bapak Eko, kemudian keluarga Bapak Rocky Warai di DB berapa sini juga kena. Kemudian keluarga Bapak Simanjuntak, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Galingging, keluarga Bapak Freddy, dan mungkin yang tidak saya sebut daerah-daerah yang lain. Bapak Marti Kebagian Pak. Kebagian, Bapak Yumai jalannya ya, semua kebagian. Di Tangerang Elok pun yang tinggi begitu Bapak Ibu, motor juga pada mogok gitu. Tangerang Elok yang tinggi begitu, karena memang intensitas hujannya terlalu tinggi ya. Puji Tuhan semalam kendaraan-kendaraan kami evakuasi ke depan karena memang sudah seperti bukan semata kaki ya di dalam ini, karena rupanya sungai yang di sana, yang di kota itu jebol, jadi masuk semua ke danau airnya. Jadi dari sungai itu airnya masuk ke danau dan dimungkinkan memang bentuk banjir seperti beberapa tahun yang lalu. Tetapi puji Tuhan rupanya prediksi itu salah, dan tentu Tuhan bekerja dengan caranya sehingga kita bisa ada hari ini ya. Meskipun Bapak Ibu Saudara harus melewati tempat-tempat yang tidak biasa karena tergenang oleh air. Saya kira itu saja beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah menuntun dan menolong kami serta memungkinkan semua kegiatan ibadah kami berjalan dengan baik dari awal sehingga selesainya ini. Kami pertaruhkanlah seluruh hidup umat-umat-Mu dalam belas kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan kami, dan jaminan kebahagiaan dari Tuhan selalu menyertai kami di dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan keluarga kami dengan lingkungan kami. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas seluruh rumah tangga keluarga kami. Usaha pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan yang memberkati. Setiap perencanaan-perencanaan kami Tuhan yang mendahului. Kami berdoa bagi rencana dan kerinduan kami untuk memperlebar, memperluas ruangan ibadah. Tuhan berkatilah dan biarlah kami saling dukung doa satu dengan yang lain. Sesama umat-umat Tuhan, kami bersama menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyediakan semua dana dan biaya yang kami perlukan.
Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi anak kami Kaleb, Tuhan pulihkan dengan sempurna kesehatannya. Tuhan pelihara dalam kekuatan kuasa Tuhan. Hamba berdoa bagi anak Bapak Ate Suyono yang sakit. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah bekerja menolong dan menyembuhkan. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang terkena dampak banjir hari-hari ini. Tuhan beri kesehatan, kemampuan bagi mereka. Mereka yang berulang tahun pada minggu ini. Daniel Sitorus, Bapak Andi Sanjaya, Saudara Riyadi Naibaho, anak Regisen, Bapak Novi, Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati, Engkau lawat, Engkau berkenan hadir dan tinggal atas hidup mereka, sehingga mereka mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal. Kristus disanjung dan ditinggikan. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati pula gerejamu di tempat ini. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.